Kemarin ada nanya begini, Bang, kenapa banyak pria yang lebih sayang ke anak daripada ke istri? Saya bilang gini, saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau saya pasti akan lebih sayang ke istri. Kalau disuruh milih ya. Karena gini, anak itu kan titipan Tuhan. Untuk kita besarkan, kita rawat, kita jaga dengan penuh cinta. Sampai dia dewasa dan dia bisa mandiri. Dan nanti kelak dia akan menemukan pasangannya dan membangun keluarga dia yang baru. Tapi istri adalah pilihan kita. Kita yang pilih untuk hidup dengan dia. Kita sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup setia seumur hidup. Ketika udah berbuat baik, lurus, terus malah orangnya jahat, apa kamu gak kesel? Gak apa-apa, karena gue berbuat baik bukan supaya dia suka, tapi supaya Tuhan gue suka. Sesederhana itu. Satu dunia cinta Tuhan lu benci sama lu, gue celaka. Satu dunia sayang sama lu, atau satu dunia benci sama lu, tapi Tuhan lu sayang sama lu selamat. Sesederhana itu. Ketika suami keluar dari rumah, hendaknya istri membaca Al-Fatihah, kirimkan kepada dirinya. Al-Fatihah hamba kirimkan kepada suami hamba. Sebut namanya. Ya Allah, lindungilah suami hamba dari segala bahaya dan musibah apapun di luar sana ketika dia menjemput rezekimu. Ya Allah, luaskan rezeki suami hamba. Tambahkan rezeki suami hamba berkah dan barokah. Lancarkan rezeki suami hamba. Ya Allah, kirim malaikat penjagamu untuk menjaga dirinya dari segala pandangan-pandangan yang buruk dari makhlukmu, laki-laki maupun perempuan, yang membuat luntur keimanannya. Ya Allah, selamatkan suami hamba. Pernah nggak kamu dipitnah? Sadar nggak jika fitnah itu sebenarnya dibuat oleh orang dengki dan benci sama kamu, yang hidupnya di bawah hidupmu, punya ambisi melebihi kamu tapi nggak mampu. Terus orang dengki itu akan menyebarkan fitnah buatannya ke orang-orang yang kurang pintar, yang percaya-percaya aja tanpa ngecek kebenarannya. Kemudian dipercaya sama orang-orang bodoh juga, disebarin ke orang-orang bodoh berikutnya. Pasti fitnah itu circle-nya di orang-orang bodoh, dengki, yang jelas hidupnya di bawah hidupmu. Jadi jangan risau, karena orang yang setara kamu dan di atas kamu gak bakal percaya dan peduli sama fitnah tentang dirimu. Dan gak akan mempengaruhi rezeki atau penghasilan kamu juga kok. Tetap semangat. Teman-teman, saya mau kasih satu resep ya. Ini resep beneran. Dan saya lihat, saya praktisi. Rata-rata orang yang sayang sama istrinya, hidupnya berkah. Percaya deh. Itu hasil penelitian saya. Mertua saya, orang tua saya, pokoknya kalau sayang sama istri, melibatkan istri, terbuka, ngobrol, rezekinya beda. Dan perhatikan, orang-orang yang hianat sama istrinya, hidupnya hancur. Beneran. Lihat aja deh. Boleh cari siapa orangnya. Saya libatkan istri. Saya udah pernah mengalami itu. Saya juga dulu orang yang artinya pernah punya banyak kehilapan, banyak kesalahan. Saya banyak dosa sama istri saya, ya. Dan apa yang tadi Ustadz sampaikan itu demi Allah, nggak perlu jauh-jauh. Saya contohnya. Dan setelah saya akhirnya memutuskan berhijrah, saya perbaiki, saya minta maaf sama istri saya, sama orang tua saya. Lalu pelan-pelan bukakan pintu-pintu keberkahan itu. Amin. Ya, dari mulai tadi anak, dari mulai haji, dari mulai bisa punya pekerjaan yang rutin tetap, kita bisa menghidupi ada beberapa lembaga juga setiap bulannya. Ya, contoh seperti itu gitu. Karena gini dah, dengan orang terdekat aja udah hianat, apalagi dengan mitra bisnisnya. Makanya Umar bin Khattab cara ngecek orang itu bisa diajak bisnis atau enggak, keluarganya lihat aja dia sama istrinya gimana. Itu salah satunya. Kalau sama istrinya baik, terbuka, ngobrol, berarti orang ini bisa. Satu. Yang kedua, apa kata Umar bin Khattab? Ajak aja safar, ajak jalan-jalan.
kelihatan tuh 3 hari Tabiat orang tuh seperti tabiat apa aslinya, pelitnya kelihatan. Saya yang traktir ya, saya yang traktir, tapi gini terus. Saya yang traktir ya, saya yang traktir ya. Perempuan itu titik lemahnya sebenarnya bukan laki-laki, tapi titik lemahnya perempuan adalah harta. Makanya kalau kita perhatikan, perempuan itu kalau belanja seharian itu kuat, tidak merasa capek, karena titik lemahnya ada pada pernak-pernik dunia. Makanya kalau kita perhatikan, kalau perempuan pisah dengan suaminya, banyak di antara mereka yang mampu untuk bertahan dan tidak menikah lagi. Berbeda dengan laki-laki, kalau pisah dengan istrinya, jarang yang mampu bertahan lama. Mereka akan segera menikah karena titik lemah laki-laki ada pada perempuan.